indeks kita ini nggak kemana-mana. Ya di situ-situ aja lah, turun sedikit, naik sedikit, turun lagi. Asing ya masih mix ya pergerakannya. Overall sih seminggu terakhir ini masih buy, sebulan terakhir masih net buy sedikit. Tapi kalau dari beberapa bulan sebelumnya itu kan net buy-nya lebih signifikan. Ya, terus kita lihat yield obligasi kita ini juga sekarang kan tinggal 6,4 ya in 10 years. US 10 years yield-nya udah mulai naik lagi ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebenarnya market ini kan masih ada dua view teman-teman untuk mengenai globalnya ya. Jadi ada yang percaya bahwa The Fed ini akan pivot, akan stop naikin suku bunganya soon. Ada yang kayaknya ini kayaknya susah lah karena target inflasi 2% ini kan masih jauh sebenarnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya market ini opininya masih terbagi. Kalau teman-teman bingung ya, sehari-harinya itu bingung cari ide mau join di mana, pingin ngobrol, diskusi, dan teman-teman sebenarnya udah nasabah Trimegah, kita ada tempatnya teman-teman. Sebentar saya akan coba tulis di sini buat teman-teman nanti bisa klik link ini. Apalagi kalau teman-teman sudah menjadi nasabah Trimegah Sekuritas. Bagi yang belum buka rekening bisa langsung buka rekening juga. Sebentar ya teman-teman, saya ketik dulu sedikit. Ya, oke, ini. Nah, itu udah saya pin. Bagi teman-teman yang sudah menjadi nasabah Trimegah Sekuritas, cari teman ngobrol, cari tempat untuk diskusi mengenai market, kita udah ada tempatnya. Ini kan nanti juga menjelang kita akan launching beberapa hal baru dalam beberapa bulan ke depan ya teman-teman. Jadi stay tune. Bisa langsung diklik linknya di situ. Nanti tinggal ngisi Google Form singkat. Nanti admin kita akan hubungin teman-teman ya. Oke, kembali ke market. Kita lihat market ini kalau dari US ya, Dow Futures hijau hari ini tutup teman-teman untuk pasar saham Amerika Serikat karena lagi ada libur. Tapi kan lagi rame kemarin-kemarin itu membicarakan mengenai debt ceiling. Debt ceiling sudah di-approve ya teman-teman. Jadi akhirnya antara Presiden Joe Biden dan Republican Kevin McCarthy, ketua dari ya kayak DPR-nya lah di sana ya, itu kan udah deal untuk menaikkan debt ceiling, di mana akhirnya US ini nggak jadi default by 1 Juni kan, itu batasnya teman-teman. Nah, tapi yang masih ditunggu selanjutnya adalah setelah setuju nih debt ceilingnya naik ya, itu kesepakatannya akan seperti apa. Nah itu teman-teman. Jadi ini preliminary deal-nya sudah ada, tinggal nanti untuk detailsnya seperti apa, nanti untuk kebijakannya seperti apa, apakah satu akan government itu cut spending-nya, apakah akan ada perubahan kebijakan pajak, tax, kan sebenarnya itu yang diharapin oleh Demokrat, sedangkan Republikan itu ngarepinnya ada government spending cut ya. Jadi kalau government atau pemerintahnya itu nurunin spending, itu secara nggak langsung akan menjadikan ekonomi itu melambat teman-teman. Justru ekonomi US melambat itu sesuatu yang positif, karena balik lagi, The Fed ini kan targetnya adalah inflasinya biar turun. Inflasi turun ke 2%. Dimana kalau ekonomi melambat, itu angka inflasi bisa lebih cepat turun teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu yang ditunggu oleh market. Nah, apakah berarti IHSG akan langsung naik setelah itu deal dan lain sebagainya? Mungkin aja akan ada inflow, tapi balik lagi, IHSG sekarang itu susah teman-teman, likuiditasnya very limited. Kalau teman-teman perhatiin, mungkin yang masih naik ya
big banks ya, seperti BBRI itu udah all time high, BBCA juga masih bergerak menguat. Mungkin kalau ngomongin perbankan gede big banks itu BNI yang masih lagging. Bank Mandiri sekarang, Bank Mandiri itu dia lagi sideways kalau nggak salah. Yes, lagi bergerak sideways. Teman-teman masih menarik kalau mau akumulasi di Bank Mandiri. Komoditas goodbye, komoditas ya, belum dulu. Harga komoditas ini masih turun. Terus kita lihat batu bara apalagi nih teman-teman ya. Batu bara itu udah susah kalau berharap bisa kayak tahun lalu. Jadi untuk komoditas kita tinggalkan dulu. Seperti yang udah saya bahas dari minggu lalu, beberapa minggu sebelumnya, nggak bosen-bosen saya bilang itu selalu sektor consumer. Kalau teman-teman mungkin cari yang pergerakannya volatile ya, rangingnya gede, mungkin ya agak susah nih sekarang teman-teman, karena marketnya lagi susah. Jadi mungkin kalau teman-teman kebiasaan dengan saham-saham sektor komoditas seperti tahun lalu, sektor consumer mungkin pergerakannya nggak akan seperti itu. Tapi perlu teman-teman ingat ya, untuk di tahun ini adalah menjelang tahun politik. Nanti semester 2 itu kampanye udah mulai jalan. Jadi perputaran uang itu akan semakin kencang teman-teman, terutama di daerah-daerah ya kan, baik itu menjelang pemilihan presiden atau untuk daerah juga pilkada dan caleg ya. Media juga bisa teman-teman, di luar media consumer tadi saya bilang. Konsumernya apa? Nama-nama yang teman-teman sering dengar lah kalau untuk sektor consumer, baik itu rokok-rokokan, karena kan ya orang-orang punya duit lebih untuk belanja, baik itu kayak Mayora, ICBP, even retailers ya, retailers yang mid to up itu ada di MAPI. Untuk gadget-gadget elektronik itu ada di Era Jaya. Terus kalau yang mid to low itu ada di LPPF dan RALS. Teman-teman bisa pilih untuk nama-nama itu, tinggal tentuin aja entry-nya di mana. Nah, kalau entry-nya di mana, di berapa, itu balik lagi kita akan bahas habis ini teman-teman untuk ngeliatin chartnya. Di luar saham-saham retailers, consumer, AMRT itu juga masih sangat menarik. Kenapa AMRT? Karena AMRT itu salah satu yang proksinya itu bisa kalau di daerah-daerah itu orang-orang punya duit, selain belanjanya ke pasar, belanjanya di minimarket teman-teman. Minimarket yang banyak di mana-mana, Indomaret sama Alfamart ya kan. Ya MIDI juga oke lah, Alfa MIDI. Tapi kalau teman-teman ngomongin Indomaret, itu DNET nggak terlalu liquid sahamnya ya teman-teman. Jadi lebih liquid si AMRT. Nah, jadi teman-teman bisa itu perhatiin AMRT hari ini tadi juga mulai ada perlawanan. Untuk AMRT masih sangat menarik. Kita melihat salah satu proksi dari kalau spending masyarakat ini meningkat. Ditambah lagi selain itu teman-teman juga bisa mulai perhatiin sektor telekomunikasi dan sektor otomotif. Mungkin teman-teman yang rajin ikut Trimegah Market Talk yang kita bahas kurang lebih ini selalu sama ya teman-teman. Tapi sektor otomotif untuk tahun ini, kalau teman-teman lihat ya, selalu setelah komoditi boom, orang-orang itu kan di daerah-daerah punya banyak duit lebih. Ditambah lagi ada momentumnya pemilu. Jadi orang-orang ini punya duit lebih untuk mereka, satu, beli motor, mungkin juga bisa beli mobil. Makanya sebenarnya kalau kita perhatikan untuk Astra sendiri, meskipun penjualan mobil secara industri ya di Indonesia bulan lalu itu agak melambat karena ada momentum lebaran, tapi Astra itu market share-nya masih naik. Ditambah lagi tahun ini kan banyak model-model baru. Ya mungkin teman-teman yang habis cuan dari saham batu bara tahun lalu, atau mungkin kerja di real sektor batu bara, langsung mau beli Yaris Cross Hybrid mungkin yang baru keluar. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Astra ini masih sangat menarik. Lalu kita kan tadi udah ngomongin sektor-sektornya, sentimennya, teknikalnya kayak gimana sih? Coba kita lihat ya untuk Astra. Astra sih sebenarnya better, kita bisa nunggu agak koreksi ya teman-teman ya. Ini coba saya kasih lihat ke teman-teman. Astra, Imas sudah naik tinggian. Wajar lah kalau Imas koreksi dulu. Kita lihat ini dulu.
Astra. Ini supportnya di kisaran sini. Ini kita hapus dulu. Ini support. Astra ini salah satu sektor yang sangat menarik ya teman-teman. Ini teman-teman tinggal jaga areanya aja. Dia kan lagi ada pullback, dekat-dekat sini sebenarnya masih bisa entry, resisten di 67 dan 72 untuk Astra. Terus selain Astra, auto, kita ngomongin sektor otomotif, auto ini juga masih sangat menarik. Nih kalau teman-teman lihat, ya, saya coba agak zoom. Ini kan dia pas break dari EMA20, ini kan break ya. Terus ini koreksi, ya ini sempat agak koreksi, tapi di sini dia mantul teman-teman. Jadi dekat-dekat area ini 1945, wah tahun kemerdekaan nih teman-teman. Ini teman-teman bisa lakuin entry lagi. Sebenarnya untuk auto belum patah dari tren, masih sangat menarik. Terus sektor otomotif Dharma ini sebenarnya juga masih cukup menarik ya kalau kita ngomongin electric vehicle trennya untuk tahun ini. Dharma ini kan spare partnya juga salah satu yang the biggest ya di Indonesia, tapi belum koreksi teman-teman. Jadi agak nanggung resistennya di sini kan di all time high-nya. Di sini mantul, di sini mantul. Menurut saya tunggu agak koreksi lah, nunggu pullback. Ya, Cars ini ya sekarang dia udah mulai ranging nih teman-teman. Sebenarnya kan ini support kuatnya dekat-dekat sini. Ya dekat-dekat area sini lah. Upside ya mungkin 10-15% ya untuk Cars. Terus selain Cars, tadi saya mau ngomongin apa ya? Aku lupa tiba-tiba. Ini sebenarnya yang menarik nih teman-teman. Medco. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan support yang lumayan kuat. Di sini mantul, dekat-dekat sini, di sini mantul lagi dekat-dekat 840 ya. Terus dia sempat ada gap. Nih saya zoom dikit biar kelihatan. Ya di sini kan ada gap. Hari ini tadi udah mantul. Resisten di 980 dan 1100. Loh, kenapa komoditas gak menarik tapi Medco masih oke? Aman Mineralnya akhirnya akan IPO ya dalam waktu dekat, mungkin bulan depan 1-2 bulan lagi. Itu yang mungkin akan menjadi katalis ya di luar harga komoditas yang sebenarnya lagi nggak kemana-mana nih teman-teman. Ya itu salah satu yang cukup menarik. Medco itu salah satu yang kita rekomendasiin juga. Itu kita juga ada bahas ya di grup. Bagi teman-teman ini udah saya pin ya linknya. Jadi teman-teman bisa cek di situ nih teman-teman untuk join ke dalam grup. Ini sedikit ya, ini adalah grup kita, terima community-nya. Ini di sini ada kayak ya kita bahas-bahas market, ada stock pick dan lain sebagainya. Ini masih loading. Bagi teman-teman yang sudah menjadi nasabah Trimegah, teman-teman bisa klik di linknya terima community untuk join ya. Nanti itu ada ngisi Google Docs, Google Form sedikit, nggak panjang ya. Nanti teman-teman setelah itu akan dihubungin oleh admin. Apakah meningkatnya penjualan otomotif bisa meningkatkan NIM dari perbankan di bidang financing? Intinya untuk sektor financing semester 2 mestinya masih cukup menarik ya. Ya kalau kita lihat sebenarnya sektor financing itu kan juga balik lagi, kalau penjualan otomotif ini meningkat ya salah satunya yang diuntungkan adalah sektor financing. Bevin ini sebenarnya nggak kemana-mana teman-teman ya. Ini dia ada koreksi-koreksi tipis, supportnya kan dekat-dekat sini. Ini juga masih cukup menarik ya sebenarnya untuk Bevin. Resisten di 1405 ya teman-teman. Tadi kalau join di community itu, di grup itu, kita juga ada bahas seperti ini ya. Ini adalah rekapan stock pick,
Terus ini stock pick rekomendasi kita yang masih open. Ini juga saya share untuk teman-teman yang ada di grup, only yang ada di grup. ASA, ya ASA tadi lupa. ASA itu sempat kita bahas juga ya. ASA ini juga masih cukup menarik sebenarnya teman-teman. Ini sempat kita rekomendasiin juga. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan ya. Ini mungkin kan persiapan juga menjelang ARB ini akan jadi 15% nih teman-teman. ARB 15% di tanggal 5. ADMR masih belum menarik. Ya ada sedikit perlawanan, tapi masih belum menarik lah. Ini masih sangat downtrend. Masih nangkep pisau jatuh teman-teman ya. Terus sebenarnya yang menarik juga ini teman-teman, kalau udah jadi, nah joinnya gimana? Tinggal klik ini aja, yang pin komen yang di pin ini, diketik aja Trimegah community. Ini VKTR, ini salah satu yang akan IPO nih teman-teman, dalam waktu dekat ya. Ini anak usahanya BNBR. Ini juga salah satu yang cukup menarik. Terus SMRA apakah masih bisa turun lagi? Sektor properti sebenarnya masih sangat menarik. Turun nggak banyak ya. Ini kan sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, dia ini support di dekat-dekat 640. Dekat-dekat situ kan dia mantul. Jadi dekat-dekat sini sebenarnya area entry-nya juga. Sumarekon itu kita juga ada rekomendasiin range buy-nya. Ini Sumarekon 630 sampai 650. Sebenarnya di harga kemarin tadi harga low-nya itu masuk lagi ke area buy. Sumarekon ini ada. Terus CTRA ini juga kita masih rekomendasiin sampai 1095. Terus Demas ya teman-teman. MDKA masih di bawah teman-teman. Belum ada perlawanan ya. Jadi kita skip dulu untuk MDKA. MDKA kita juga ada di sini ya. Ini adalah yang udah kita stop loss, yaitu ada di MDKA. Medco waktu itu kita udah sempat stop loss. Stop lossnya memang agak di pas lumayan di atas sebenarnya. MDKA ini kita stop loss pas di 3.800 teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat ya, MDKA kita stop lossnya di 3.800. MDKA sekarang berapa? 2.900. Lumayan, itu udah ketolong 1.000 perak ya. Bagi teman-teman yang pingin mendapatkan akses ini, gampang. Buka rekening di Trimegah Sekuritas, klik terima community itu. Sektor tech mungkin ya proksinya cuma satu ya, Goto yang paling strong. Goto ini kan dia masuk MSCI nanti efektif di awal bulan Juni, berarti ya karena Kamis Jumat libur, hari Rabu ya terakhir untuk rebalancingnya, batasnya. Goto sih resisten 118 dan 132, likely sih cuma sampai sini aja 118, nggak bisa terlalu banyak lah. Karena memang belum ada flow yang signifikan selain dari MSCI ini untuk sektor teknologi. SLC saya sih mungkin agak tunggu bawahan ya kalau mau entry lagi untuk ASLC. Mungkin nunggu dekat 85 kalau mau masuk. Kalau MSCI bukannya malah pada buang barang ya, MSCI ya asingnya kan masuk. Yang buang barang bisa aja dimanfaatkan untuk kesempatan bagi para lokal investornya keluar ya. Tapi asingnya masuk. Kalau ngomongin masuk MSCI, asingnya masuk. Tapi apakah berarti akan naik? Goto sih udah naik ya. ASA tadi kita udah bahas teman-teman. Masih lumayan menarik ya. Ini kan mantul juga dekat sini, resisten di 12.15. Sektor consumer masih menarik semua. Kita akan bahas singkat aja karena udah sering banget kita bahas. Emyor ini masih sideways, masih menarik.
ICBP ini udah break. Jadi sebenarnya ya saya perlu naikin ya set resistennya kan dekat situ ya. Untuk ICBP 11.800. Terus Kalbe ini ya ini dia sebenarnya masih sideways, teman-teman bisa manfaatkan untuk kolek ya di Kalbe, resisten di 2150 dan 2350. Unilever ini juga menarik, yes, akhirnya hari ini naik. Sektor consumer sudah banyak banget, sering banget kita bahas yang di dalam grup juga. Ini Unilever udah kita rekomendasiin juga, ini ada di listnya ya. Range buy-nya dari 43 sampai 44 teman-teman. Terus Asus ini better sih sebenarnya, nunggu pullback teman-teman. Dan kebetulan kan dia ini udah dekat resisten ya. Sehatnya memang menunggu agak koreksi, ini supportnya agak saya turunin dulu dekat sini. Tunggu agak koreksi dulu, baru masuk lagi lah. Ini kan naiknya juga udah banyak. Asus ini salah satu yang kita cuan lumayan ya. Mungkin kalau teman-teman ikut, itu juga kita minggu-minggu lalu lah, beberapa minggu yang lalu udah sering kita bahas di sini teman-teman. Untuk Asus. Wes, ini ada Bro Hans, yes. Tadi udah kita bahas ya. Bagi teman-teman yang udah jadi nasabah Trimegah, langsung nanti isi aja di Trimegah Community. Kalau teman-teman yang penasaran mau buka rekening, itu ada di sini. Itu bisa di mana-mana carinya. Itu di Instagram Trimegah Sekuritas juga ada alamatnya nanti kemana. Nah tuh sekalian bagi yang belum. Oke, apalagi teman-teman yang bertanyain? Ini bentar, ya hilang tadi. Ternyata nggak bisa ngepin lebih dari satu teman-teman. Sorry. Sido, Pegas ya, Pegas ini salah satu yang menarik nih. Excel, yes. Wah, sebentar ya. Sido akan kita bahas, tenang aja. Sebentar. Raja itu juga menarik. Community, yes. Jebret. Nah. Angka agak kelihatan. Oh iya, kegeser tadi. Ya, kita akan bahas sedikit mengenai Pegas nih. Pegas ini sebenarnya kan dia ada support yang cukup kuat di sini. Mantul, ya, ini saya zoomin. Dekat sini dia juga mantul. Tapi yang perlu ingat, Pegas ini kan dia sebenarnya masih ranging di sini nih. Apakah kali ini break dari MA20-nya ini berarti juga akan naik? Enggak, karena dia seringkali false break ini, break di sini. Volumenya sebenarnya juga tinggi. Pas break di sini volumenya nggak begitu tinggi sih. Ya ini kita lihat dulu, tapi kemungkinan dia masih akan bergerak ranging teman-teman untuk Pegas. Tins enggak, komoditis enggak semua teman-teman. Ya, komoditas, sektor komoditas enggak dulu. Mending teman-teman kolek di sektor consumer seperti yang saya bilang tadi. Retailers juga ini sebenarnya lumayan menarik. Ralls. Ya, ini dia masih ranging. HPPF belum, enggak, HPPF belum ada perlawanan. Tadi ada yang nanya Raja, kayak Raja ini menarik. Waktu itu udah pernah kita bahas juga.
supportnya ini kan ada ya teman-teman, kalau bisa lihat di sini dia udah dekat resisten sebenarnya. MAPI, yes, MAPI setuju. Ini juga salah satu yang, kenapa garis resisten gue hilang? Well anyway, ya MAPI ini salah satu yang masih menarik. Gue lagi ngeliatin dari list gue. Rokok-rokokan gimana ya? Rokok-rokokan, ya sekarang lagi dekat-dekat support teman-teman. Kalau mau coba spekulasi, Gudang Garam baru rokok-rokok lain ini baru aja naikin harga rokoknya ya. Jadi masih cukup menarik. Dekat-dekat sini resisten di 3400. Aman. Sama apaan? Waduh, kayaknya sih masih turun teman-teman. Saya nggak tahu ini sama apa. Ini dia ada RB berjilid ini sih, saya sih skip. Excel ini masih cukup oke, ya. Ini kalau teman-teman lihat, grafiknya kelihatan. Ini dia kan masih bertahan di atas sama 20-nya. Jadi di dekat-dekat area sini bisa entry 1925, 1930. Adaro masih turun ya. Komoditas-komoditas seperti yang saya bahas, skip dulu semua ya. Batu bara, MDKA lah, ADMR skip. BNBR yang saya bahas tadi, VKTR yang mau IPO, dia sebenarnya sekarang masuk lagi ke area support nih teman-teman ya. Jadi dekat-dekat sini kalau teman-teman mau entry ya, dekat-dekat 53 sampai 55. Ini untuk si BNBR. Auto udah kita bahas tadi Bro Hans. Bumi ya lagi dekat support, tapi kalau ini jebol ya masih akan turun, bisa aja turun lagi ke bawah 100 karena harga komoditasnya ini turun teman-teman. Ini sebenarnya masih cukup menarik. Oke. Ya ini tapi memang ya sorry. Ya ini sih dia baru break dari sideways-nya, tapi kan kepentok di dekat resisten ya. Jadi dekat-dekat sini itu di 171 ya sampai 173 ini bisa entry lagi, resisten di 175 dan 184. DLD ARB wajar naiknya kan udah gila-gilaan ya teman-teman. Udah menguat yang sangat signifikan, jadi wajar kalau ARB. Kalau bagi yang baru masuk, turun dulu lah, mungkin nunggu-nunggu di dekat 210 220 ya tadi ya. Ini pulp and paper ini sebenarnya cukup menarik nih, NKP. Sekarang ini kan lagi bergerak ranging ya. Tuh, dekat-dekat area sini ini masih cukup menarik untuk si INKP. BBB kok LG jualan terus? Ya nasabahnya mau jualan, kan kita nggak bisa kontrol teman-teman. Nasabah mau jual beli apa aja silahkan. Bukan berarti kalau Trimegah bukan LG, bukan berarti kalau LG jualan itu akan turun atau naik, akan beli akan naik. Tergantung. Nasabah kita kan juga lumayan banyak ya, jadi kita nggak bisa kontrol. Woi jangan jualan. Bisa aja Van, bisa aja Bro Hans, kayaknya Bro Hans nih jualan, langsung DM aja Bro Hans, woi jangan jualan saham lu gitu. SRTG turun, belum ada perlawanan. Kalau belum ada perlawanan seperti ini sih masih jelek ya. Next supportnya itu di kisaran sini lah, 1355. Saya jadi sampai lupa tadi yang menarik itu apa, big caps. Ini loh, Telkom ini sebenarnya big caps yang cukup menarik teman-teman. Nah, kan kita tadi lupa, padahal kita mau bahas big cap sedikit. Telkom ya ini sebenarnya kan di dekat-dekat sini kita selalu rekomendasiin 4200, 4450 resistance. BPKP red issue gede ya, sekarang sih dia lagi ranging kemungkinan ya sideways. GJTL setuju, GJTL ini cukup menarik. Kalau teman-teman perhatiin harga rubber itu kan turun ya, laporan keuangannya makanya kuartal 1 kemarin cukup bagus.
Ditambah lagi kan kalau rupiah menguat, GJTL ini diuntungkan. Harto udah, Wins tadi sudah, SMRA udah, CTRA-nya. Nah ini CTRA juga masih cukup oke ya, resisten di 1190. Omet bagi dividen. Emang dividennya berapa? 3 perak. Dividen 3 perak berarti yieldnya ya 1,5%. Nggak menarik. Yield 1,5%. Kalau cari dividen cuma 1,5% ya enggak lah guys. Mending beli ST10 yang baru di launch. Masih menarik itu. Beli obligasi teman-teman. BSDE udah sempat naik, koreksinya nanggung. BSDE ini gue nungguin koreksi karena udah dekat-dekat resisten. Ini kenapa masih jadi resisten? Loh, BSDE Omet ya, kalau mau akum silahkan. Breeze ya, ini oke. Ini EMA 20 nya udah mulai flat ya. SMRA udah dibahas. Bagi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung cek di Instagram Trimika Sekuritas ya untuk rekamannya. MLBI juga dividen. Ya setuju. MLBI, tapi dividennya itu nggak signifikan guys. Era ini cukup menarik. Sentimennya Era apa? Anak usahanya mau IPO teman-teman. Soon. Kalau teman-teman suka belanja sepatu, suka menghambur-hamburkan uang, seperti Bro Hans yang suka beli sepatu, padahal sepatunya nggak ada yang bagus. Pasti teman-teman tahu dengan JD Sport. JD Sport itu kan sebenarnya owned by Era, yaitu mau IPO ya soon. Itu bisa menjadi sentimen positif. Sekarang kan kalau teman-teman lihat trennya itu adalah active lifestyle. Makanya MAPA ini kan naik gila-gilaan ya teman-teman. Era dengan dia punya salah satunya JD Sports, itu juga salah satu katalis menarik. MIDI, yes, MIDI ini juga masih oke. Tadi kita udah bahas AMRT-nya. Ini MIDI support dekat-dekat sini ya, 338. Sama ini kan dia sempat sideways. 384 bisa support, resisten 490, teman-teman. Terus Dharma sudah kita bahas, rokok. Coba kita bahas Big Banks sebelum kita tutup. Asa udah kita bahas ya, bagi teman-teman yang kelewatan bisa cek rekamannya. Bank Mandiri ini dia lagi bergerak sideways ya, ini masih sangat menarik. Ini kalau teman-teman lihat ini cakep banget nih. Ini EMA-nya masih bergerak naik juga. BBRI ini udah all time high, tinggal cari titik pullback-nya. Dekat-dekat sini 5250 bisa pullback. BBCA ini masih ini belum gua ganti. BBCA ini kan juga kalau teman-teman cari big caps ya, ini masih oke. BBCA, BBNI ini juga oke. Saham big banks yang masih agak ketinggalan dekat-dekat sini 8675 sampai sini, ini area entry. Resistennya ada di 9925. Pani time koreksi lah, koreksi wajar lah. Ini naiknya kan udah sangat signifikan. Pani ini salah satu yang udah kita rekomendasiin nih, udah kita profit taking juga nih. Pani ini list profit taking, kelihatan nggak sih ya profit taking bulan ini. Pani udah kita profit takingin. Asus juga udah, Astra udah. Oke.
Itu dulu mungkin teman-teman buat malam hari ini. Jangan lupa bagi yang udah menjadi nasabah Terima Sekuritas bisa klik, bisa pergi ke bit.ly ini di Trimega Community untuk join di Terima Community kita. Thank you teman-teman semua.